Bagaimana tubuh kita bergerak? A. Rangka, sendi, dan otot, aktor di balik bentuk tubuh kita. Rangka. Rangka adalah struktur yang mendukung dan melindungi tubuh kita, memungkinkan gerakan, dan memberikan bentuk. Sistem rangka sangat penting untuk kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Oleh karena itu penting untuk menjaga kesehatan tulang melalui aktivitas fisik. Rangka manusia terdiri dari 206 tulang pada orang dewasa, yang dikelompokkan menjadi dua bagian utama, rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial. Rangka aksial mencakup tulang-tulang yang membentuk sumbu utama tubuh. 1. Tulang tengkorak skull, tulang kranial, melindungi otak dan terdiri dari tulang frontal, parietal, temporal, dan oksipital. Tulang wajah, termasuk tulang maksila, zigomatik, dan mandibula yang membentuk struktur wajah. 2. Tulang belakang, vertebral column, terdiri dari 33 vertebra yang membentuk kolom tulang belakang, dibagi menjadi 5 bagian. Cervical 7 vertebra, toraks 12 vertebra, lumbal 5 vertebra, sakral 5 vertebra menyatu menjadi satu tulang sakrum, dan coccygeal 4 vertebra menyatu menjadi satu tulang ekor. 3. Tulang dada thoracic cage, terdiri dari tulang sternum tulang dada, dan 12 pasang tulang rusuk yang melindungi jantung dan paru-paru. Rangka apendikular. Rangka apendikular terdiri dari tulang-tulang yang membentuk anggota tubuh. 1. Tulang bahu pectoral girdle, terdiri dari 2 tulang klavikula tulang selangka, dan 2 tulang skapula tulang belikat. 2. Tulang lengan dan tangan. Tulang lengan atas, humerus. Tulang lengan bawah, radius dan ulna. Tulang pergelangan tangan. 8 tulang karpal, tulang tangan, 5 tulang metacarpal, tulang jari, 14 falang phalanges. 3. Tulang panggul pelvic girdle, terdiri dari 2 tulang panggul ilium, ischium, dan pubis yang menyatu. 4. Tulang kaki dan kaki, tulang paha, femur, tulang lutut, patella, tulang kaki bagian bawah, tibia dan fibula, tulang pergelangan kaki, 7 tulang tarsal, tulang kaki, 5 tulang metatarsal, tulang jari kaki, 14 falang phalanges. Fungsi rangka manusia. 1. Perlindungan, melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. 2. Pendukung, memberikan struktur dan bentuk tubuh, serta mendukung jaringan lunak. 3. Gerakan, bekerja sama dengan otot untuk memungkinkan gerakan. 4. Produksi sel darah, tulang panjang mengandung sumsum tulang merah yang memproduksi sel darah. 5. Penyimpanan mineral, menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor yang penting untuk fungsi tubuh. Sendi dan otot. Sendi dan otot merupakan 2 komponen utama dalam sistem muskuloskeletal manusia. Mereka bekerja sama untuk memberikan mobilitas dan mendukung struktur tubuh kita. Keduanya bekerja secara sinergis untuk memungkinkan kita bergerak, mempertahankan postur tubuh, dan melakukan fungsi tubuh lainnya dengan efisien. Sendi manusia. Sendi adalah struktur di mana 2 atau lebih tulang bertemu. Fungsi utama sendi adalah untuk memungkinkan gerakan tulang atau bagian tubuh tertentu. Ada beberapa jenis sendi utama sebagai berikut. 1. Sendi geser. Sendi ini memungkinkan gerakan geser antara permukaan 2 tulang yang datar. Contohnya adalah sendi di antara tulang-tulang karpal di pergelangan tangan. 2. Sendi engsel. Jenis sendi ini memungkinkan gerakan seperti membuka dan menutup, seperti pada siku dan lutut. 3. Sendi bola. Sendi ini memungkinkan gerakan dalam berbagai arah,
seperti rotasi dan gerakan sirkular. Contohnya adalah sendi pinggul dan bahu. 4. Sendi putar. Sendi ini memungkinkan rotasi tulang di sekitar sumbu tertentu. Contohnya adalah sendi di leher yang memungkinkan kepala untuk berputar. 5. Sendi tipe saddle. Sendi ini mirip dengan sendi bola, tetapi gerakannya lebih terbatas. Contohnya adalah sendi di antara tulang metakarpal dan tulang karpal di pergelangan tangan. 6. Sendi tipe pelana. Jenis sendi ini mirip dengan tipe saddle, namun dengan gerakan lebih terbatas. Salah satu contohnya terdapat pada pergelangan tangan, di antara tulang metakarpal ibu jari manusia dan tulang carpal di pergelangan tangan. Otot. Otot adalah jaringan tubuh yang bertanggung jawab untuk kontraksi dan relaksasi, yang menghasilkan gerakan. Ada 3 jenis otot utama. Otot rangka, otot yang melekat pada tulang dan memungkinkan gerakan tubuh. Otot polos, otot yang ditemukan di dalam organ tubuh dan berfungsi untuk mengendalikan gerakan organ dalam, seperti pencernaan. Otot jantung, otot khusus yang ada di dalam jantung dan menghasilkan kontraksi yang memompa darah ke seluruh tubuh. B. Sistem saraf. Kabel panjang di tubuh kita. Sistem saraf manusia adalah sistem pengendalian yang kompleks yang terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan sel-sel saraf yang tersebar di seluruh tubuh. Sistem saraf memainkan peran vital dalam memungkinkan kita untuk bergerak, berpikir, merasakan lingkungan sekitar, dan menjalankan fungsi-fungsi dasar tubuh dengan efisien. Gangguan pada sistem saraf dapat menyulitkan kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berikut rangkuman mengenai fungsi dan peran utama sistem saraf. 1. Pengaturan organ tubuh. Sistem saraf mengkoordinasikan organ-organ tubuh sehingga bekerja secara selaras. Ini termasuk memungkinkan kita untuk berjalan dengan seimbang dan mengatur fungsi pencernaan dengan baik. 2. Penerimaan stimulus. Saraf-saraf di seluruh tubuh menerima rangsangan atau stimulus, seperti rasa sakit atau perubahan suhu, dan mengirimkan informasi ini dengan cepat ke otak. Ini memungkinkan kita untuk merespons situasi sekitar dengan tepat waktu. 3. Kontrol dan reaksi. Sistem saraf mengendalikan reaksi tubuh terhadap rangsangan yang diterima. Misalnya, merespons dengan cepat untuk menghindari benda panas setelah menyentuhnya. 4. Peran otak. Otak berfungsi sebagai pusat kendali utama yang mengatur semua aktivitas tubuh, termasuk gerakan, persepsi sensori seperti rasa sakit dan tekstur, serta fungsi emosional dan kognitif. 5. Hubungan dengan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang berperan penting dalam menghantarkan stimulus dari tubuh ke otak dan sebaliknya, serta membentuk simpul-simpul saraf yang memungkinkan komunikasi cepat antara bagian-bagian tubuh. C. Penyakit yang menyerang sistem gerak. Penyakit dan kelainan menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan tulang, otot, dan sistem saraf untuk memastikan tubuh tetap berfungsi optimal dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Berikut rangkuman tentang beberapa penyakit dan kelainan yang dapat mempengaruhi sistem gerak manusia. 1. Osteoporosis. Penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah karena kurangnya kalsium. 2. Kifosis. Kelainan tulang belakang yang menyebabkan punggung atas membungkuk ke depan secara berlebihan. 3. Lordosis. Kelainan tulang punggung di mana bagian bawah punggung melengkung ke dalam secara berlebihan, menyebabkan punggung bagian bawah terlihat menonjol. 4. Skoliosis. Kelainan tulang punggung yang membuat tulang belakang membengkok ke kanan atau kiri. Bisa disebabkan oleh kelainan bawaan, kecelakaan, atau posisi duduk yang tidak tepat. 5.
Defisiensi vitamin. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kerapuhan tulang, kram otot, dan bahkan pembengkokan tulang kaki pada kasus yang parah. Vitamin D bisa didapat dari sinar matahari. 6. Tetanus. Infeksi bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan kekakuan otot, berpotensi fatal jika tidak diobati segera. 7. Kram otot. Terjadi akibat aktivitas otot berlebihan, seringkali saat olahraga tanpa pemanasan yang cukup. 8. Terkilir atau keseleo. Cedera otot yang umum terjadi pada kaki atau tangan, bisa disebabkan oleh jatuh atau cedera saat olahraga. D. Cara menjaga kesehatan tulang. Menjaga kesehatan tulang merupakan langkah penting untuk mempertahankan kekuatan dan fungsi tubuh kita sepanjang hidup. Tulang tidak hanya berperan sebagai struktur penopang tubuh, tetapi juga penting untuk mobilitas, perlindungan organ-organ vital, serta penyimpanan mineral penting seperti kalsium. Dengan memahami pentingnya peran tulang, kita dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk memastikan tulang tetap sehat dan kuat. 1. Konsumsi kalsium dan vitamin D. Kalsium adalah komponen utama dalam tulang, sementara vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium. Memastikan asupan cukup dari makanan seperti susu, keju, sayuran berdaun hijau, dan ikan, serta berjemur di sinar matahari pagi dapat membantu memenuhi kebutuhan ini. 2. Olahraga secara teratur. Latihan aerobik dan kekuatan, seperti berjalan kaki, berlari, atau mengangkat beban, membantu memperkuat tulang dan mempertahankan kepadatan tulang. 3. Berjemur di sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi adalah sumber alami vitamin D. Berjemur selama 10-15 menit di pagi hari tanpa tabir surya dapat membantu produksi vitamin D yang cukup dalam tubuh. 4. Konsumsi banyak sayuran. Sayuran berdaun hijau seperti bayam, kale, dan brokoli mengandung vitamin K dan magnesium yang mendukung kesehatan tulang dengan meningkatkan mineralisasi tulang. 5. Menjaga berat badan ideal. Berat badan yang sehat membantu mengurangi tekanan berlebih pada tulang dan mengurangi risiko osteoporosis serta kelainan tulang lainnya.